wabarakatuh. Hello everyone. Kembali lagi ke mata kuliah Logika Matematika. Kali ini kita akan membahas pertemuan ketiga Logika Proposisi tentang translasi bahasa alami ke formula logika proposisi. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Rania Zita dengan NIM 21343013 dari Prodi Informatika jurusan Elektronika dengan dosen pengampu Pak Ii Permana, STMT. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai bahasa alami dan ambiguitas. Bahasa alami atau natural language adalah bahasa yang diucapkan, ditulis, atau diisyaratkan baik secara virtual maupun lainnya oleh manusia untuk berkomunikasi secara umum. Bahasa alami ini merupakan bahasa yang dikembangkan oleh manusia secara alami melalui interaksi yang telah terjadi atau mungkin sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, semantik atau makna dari bahasa alami ini dapat dipengaruhi oleh penggunanya, yaitu dapat dilihat dari intonasi atau cara memenggal dari kalimat ini. Contohnya saja kalimat kucing makan, tikus mati. Nah, kalimat ini merupakan contoh kalimat ambiguitas yang terdapat dalam bahasa alami. Karena kalimat ini dapat kita artikan sesuai bagaimana kita memenggal kalimatnya atau intonasi kita membacanya. Bisa jadi kucing makan tikus yang sudah mati, atau kucing makan dan tikus mati. Nah, selanjutnya bahasa formal. Kalimat dalam bahasa alami tadi tidak selamanya dapat kita gunakan dalam pembuatan software, karena bahasa alami rentan dengan adanya ambiguitas, dan bisa saja menimbulkan kontradiksi, maka digunakanlah bahasa formal. Bahasa formal sendiri yaitu bahasa yang disusun dengan aturan-aturan penyusunan yang baru, dan memiliki makna atau semantik yang jelas. Bahasa ini dibuat untuk mereduksi ambiguitas yang ada pada bahasa alami tadi. Nah, di sini saya sudah membuat contoh translasi bahasa alami ke formula logika proposisi sebanyak 6 buah. Yang pertama yaitu ada pernyataan P sama dengan lulus SMA, Q sama dengan saya mengambil prodi informatika. Yang kedua, Budi dapat masuk sekolah jika tidak sakit kecuali hari libur. Yang ketiga, jika mahasiswa tidak memakai sepatu dan jas lab, maka mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan praktikum. Yang keempat, mahasiswa yang mengerjakan tugas dengan baik akan memperoleh nilai bagus. Yang kelima, jika Raka mandi, maka hari hujan. Hari ini hujan lebat. Yang keenam ada hari ini hujan dan Jakarta banjir. Nah, kita akan membahas yang nomor 1 terlebih dahulu. Di sini terdapat pernyataan P sama dengan saya lulus SMA dan Q saya mengambil prodi informatika. Nah, logika proposisi yang bisa dibuat di sini sebenarnya ada 3, namun terpotong 1. Nah, baik, saya akan membacakannya saja. Yang pertama, saya lulus SMA dan mengambil prodi informatika. Maka translasinya adalah P dan Q. Yang kedua, jika saya mengambil prodi informatika, maka saya lulus SMA. Maka translasinya adalah P implikasi Q atau Q implikasi P. Yang ketiga, yaitu saya lulus SMA namun tidak mengambil prodi informatika. Maka translasinya adalah P dan not Q. Yang keempat, yang tidak tertulis di sini yaitu saya tidak lulus SMA dan tidak mengambil prodi informatika. Maka translasinya adalah negasi dari P dan Q. Nah, selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu Budi masuk sekolah jika tidak sakit kecuali hari libur. Yang kedua yaitu Budi masuk sekolah jika sakit kecuali hari libur. Nah, translasi ke formula logika prosesi yang dapat kita buat. Sebelum itu kita pecah dulu. Budi masuk sekolah kita jadikan sebagai P, sakit Q, dan hari libur R. Dan kalimatnya bisa kita sederhanakan menjadi Budi akan masuk sekolah jika tidak sakit dan tidak ada hari libur. Dan translasinya adalah P implikasi negasi dari Q dan R. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu jika mahasiswa tidak memakai sepatu dan jas lab, maka mahasiswa itu tidak dapat melakukan praktikum. Translasi ke formula logika proposisinya yaitu yang pertama memakai sepatu sama dengan P, memakai jas lab Q, melakukan praktikum adalah R. Selanjutnya kita sederhanakan dulu kalimatnya. Jika ingin melakukan kegiatan praktikum, mahasiswa harus memakai sepatu dan menggunakan jas lab, sehingga translasinya adalah R implikasi P dan Q. Selanjutnya contoh yang keempat, yaitu mahasiswa yang mengerjakan tugas dengan baik akan memperoleh nilai yang bagus.
Translasi ke formula logika proposisinya, kita pecah dulu. Mengerjakan tugas dengan baik adalah P, memperoleh nilai bagus adalah Q. Sederhananya kalimatnya adalah mahasiswa mengerjakan dengan baik akan memperoleh nilai bagus. Maka translasinya adalah P implikasi Q. Nah, selanjutnya contoh yang kelima, jika Raka mandi maka hari akan hujan. Dan di sini terdapat pernyataan lagi, hari ini sangat terik. Nah, Raka mandi adalah P, hari hujan adalah Q. Jika hari ini terik, berarti tidak hujan dan Raka tidak mandi, sehingga translasinya adalah negasi dari P dan Q. Selanjutnya, contoh yang terakhir, yaitu contoh yang keenam, hari ini hujan dan Jakarta banjir. Translasi ke formula logika proposisinya adalah, yang pertama hari hujan adalah P, Jakarta banjir adalah Q, maka translasi yang kita peroleh adalah P dan Q. P sebagai hujan dan Q sebagai banjir. Jika misalnya soalnya adalah hari hujan dan Jakarta banjir, berarti translasinya adalah P dan negasi Q. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.